Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah khalaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Maju. Sawu sufufakum. Maju. Sufuf min iqamatis shalah. Luruskan dan rapatkan saf, karena meluruskan dan merapatkan saf termasuk kesempurnanya salat. Aqimus shalah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubati mahabbataka wa ma'rifataka wa raditu billah wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sallallahu Pun disenggol. Pun disenggol satu orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa lahu nusalli wa nasjudu wa ilaihi nas'a wa nahmidu. Narju rahmatahu wa nakhsha adabahu. Inna adabahul jidda bil kuffari mulhaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da fa ya ikhwani rahimakumullah. Ayuhan nas ittaqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatad dunya illa wala yaghurrannakum billahil ghurur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, seiring dengan memancarnya sinar matahari pagi, dalam situasi yang penuh hikmat dan sakral ini, marilah ayyuhal hadirin rahimakumullah, kita bersama-sama bersyukur, senantiasa menyadari bahwa Allah telah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tak akan mampu menghitung daripada rahmat tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana ditegas, Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Dari firman di atas jelaslah bahwa yang telah memberikan nikmat kepada kita yang teramat banyak, yang tak mungkin kita menghitungnya. Karena sesungguhnya apa yang kita nikmati, kita rasakan dan dapatkan dalam hidup ini, semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, ternyata kebanyakan di antara manusia, termasuk orang-orang yang tidak bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Padahal bagi yang bersyukur, Allah telah berjanji akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tentunya bagi orang yang mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah
Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah, kata Allah, nikmat tersebut. Tapi jika kamu mengingkari, mengkhianati akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sungguhnya siksaku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, marilah kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Terlebih dalam kesempatan hari ini umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Tentunya rahimakumullah, kita panjatkan selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang telah memberikan jalan kepada kita untuk mencapai sebuah kehidupan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini jamaah haji dari seluruh penjuru dunia yang sedang menyelesaikan manasik haji di tanah suci, setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, lalu mabit di Muzdalifah, lalu menuju ke Mina untuk senantiasa melempar jumrah atau di jamarat, semoga haji mereka senantiasa menjadi haji mabrur dan kembali ke daerahnya masing-masing dalam keadaan selamat. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Kepulangannya ke tanah air membawa bangsa ini semakin religius. Bagi yang tidak menjalankan ibadah haji, maka ada ibadah yang paling utama di hari raya Idul Adha ini. Ayyuhal hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, yakni menyembelih hewan kurban. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang sudah mampu, sudah bisa menyembelih hewan kurban, sudah mampu membeli hewan kurban tapi tidak berkorban. Apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atan wa lam yudahhi fala yuqarribanna musallama. Barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban, mampu untuk membeli hewan kurban untuk dikorbankan di hari raya Idul Adha tapi tidak berkurban, apa kata Rasulullah? Fala yuqarribanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, rahimakumullah, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat kurban tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail. Perintah kurban yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzabahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, Nabi Ismail alaihissalam berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan menemui aku, menjumpai aku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mendapat sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dalam Idul Adha ini kita meneladani pengalaman serta pengamalan keluarga Nabiullah Ibrahim yang penuh dengan cobaan, pengorbanan, ketabahan dan keikhlasan. Nabi Ibrahim amat merindukan hadirnya anak sebagai keturunannya, dan setelah anak itu diberikan oleh Allah, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diujilah Nabiullah Ibrahim. Akankah kecintaannya kepada Allah terkalahkan oleh cintanya kepada anaknya
yang lama ia rindukan, yang sangat lama ia impikan. Ternyata tidak. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim lulus dalam ujian itu tersebut. Mudah-mudahan kita mampu meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim sebagai orang tua, menjadi orang tua yang baik, yang senantiasa mendidik keimanan kepada anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang berakidah Islam dengan kokoh. Tidak akan kita biarkan anak-anak kita tercemari oleh ajaran-ajaran yang menjauhkan diri kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang pintar dan berbudi pekerti yang luhur, serta menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan umat dan bangsa kita tercinta sebagai bagian dari ikhtiar dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita prihatin sebagai sebagian dari saudara kita masih berada dalam kemiskinan. Kesejahteraan yang menjadi salah satu cita-cita berdirinya bangsa ini belum bisa mereka dapatkan. Yang lebih memprihatinkan jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah penderitaan rakyat miskin, triliunan uang negara dikorupsi oleh oknum para pejabat yang seharusnya membangun kesejahteraan negeri ini. Korupsi telah terjadi di semua lini. Bahkan korupsi dilakukan bersamaan atau orang sering menyebutnya dengan korupsi berjamaah. Di samping itu semakin meningkatnya kasus kriminalitas, pornografi, narkoba, dan bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya. Bahkan penyalahgunaan narkoba yang telah sampai pada kondisi darurat dan benar-benar mengancam masa depan bangsa ini. Untuk menyelesaikan problema bangsa yang pelik ini, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Sudah barang tentu kita membutuhkan anak-anak bangsa yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk kemajuan bangsa. Kita butuh generasi yang unggul dan hebat serta kuat. Generasi yang mencintai Allah, generasi yang mencintai bangsanya dan tunduk terhadap aturan Allah dan aturan bangsanya. Karena hanya dengan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, segala problema yang kita hadapi dapat terurai dengan baik. Dan contoh itu bisa kita temui jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pribadi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam, putra beliau. Inilah saatnya kita meneladani dengan benar pribadi-pribadi mulia tersebut, salah satunya dengan menghayati syariat berkurban tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perlu diketahui oleh jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah kurban yang kita lakukan sesungguhnya memiliki dua dimensi, yang merupakan sebuah wujud dari hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita kepada sama manusianya, sekaligus sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dimensi tersebut yang pertama adalah ibadah yang bersifat vertikal, semata-mata berbakti kepada Allah, mengharapkan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya dengan ikhlas karena Allah kurban itu dilakukan. Kurban juga sebagai perwujudan tauhid, mencintai Allah di atas cintanya kepada yang lain, melebihi cintanya kepada keluarga, melebihi cintanya kepada harta benda yang ia miliki, melebihi cintanya kepada jabatan dan seluruh fasilitas yang didapatkan selama ini. Dan keikhlasan berkurban karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menentukan kurban kita diterima atau ditolaknya atau tidaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lan yanallallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara laha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiris sabirin. Daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan kalian kamu sekalian yang akan dapat mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua adalah ibadah. Kurban itu adalah ibadah yang bersifat horizontal, yakni menyantuni para duafa melalui pembagian daging kurban tanpa membeda-bedakan agama, suku, golongan. Kurban merupakan wujud nyata dari upaya orang yang mampu untuk membantu kesejahteraan sesama, bahwa seseorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam hidup ini ada peran kehidupan yang kita lakukan untuk orang dan untuk menolong orang lain. Semangat rela berkorban seperti inilah yang seharusnya selalu ada di setiap anak negeri ini, terlebih pada diri para pemimpin bangsa. Apabila para pemimpin telah memiliki jiwa yang rela untuk berkorban demi kepentingan rakyat yang dipimpinnya, niscaya ia tidak akan berlaku korupsi, menggasak uang negara untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ketika orang yang mampu dan memiliki harta berlebih telah memiliki semangat berkorban, semangat menolong penderitaan saudaranya, maka kesejahteraan sesama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup ini. Ia sadar bahwa menolong sesama adalah wujud ibadah yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menolong sesamanya sebagai perwujudan amal soleh dari iman yang telah tertanam dan kokoh di dalam hatinya. Oleh karena itu, marilah kita semangat berkorban dan menolong sesamanya ini senantiasa menjadi sikap hidup kita. Bahwa menjaga iman dengan menegakkan tauhid harus juga diikuti dengan kepedulian kita terhadap penderitaan sesamanya. Bangsa ini memiliki orang-orang yang besar, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, yang karya dan pengorbanannya telah dirasakan manfaatnya oleh umat dan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berjuang agar dalam hidup kita selalu melakukan kebaikan, memberikan manfaat kepada lingkungan kita, kepada siapapun yang bergaul dengan kita. Hidup kita ini hanya sekali. Harus menjadi hidup yang berarti, bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga berarti bagi orang lain, untuk umat dan bangsa. Disinilah pengorbanan itu, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, selalu dibutuhkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairukum anfa'un linnas. Akhirnya, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah semoga kiranya senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dalam menghadapi hidup yang semakin kompleks ini kita tetap menjalani dengan benar. Semoga bangsa tercinta ini tetap kokoh lepas dari bencana dan musibah, lalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa yang teruskan dalam Al-Qur'an Karim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة بقدسه، وقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. اللهم انصر فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Demikianlah jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang bisa kami sampaikan, baik khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Mungkin ada kesalahan dan keliruan, kami al-insan dhaif al-fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang tiada batasnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم على نور المبين